Biasa Fadila. Saya Muhammad Yasmin. Saya Nurfadila. Saya Sujud Nurfadila. Dan saya Wifi Sugani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kita yang pertama terkait dari definisi komunikasi sendiri. Bisa dilihat pada layar di sini. 3 definisi komunikasi yang kami dapatkan terkait pertama, komunikasi itu adalah sebuah respon individu terhadap tingkah laku orang lain. Adapun definisi lainnya terkait dengan pemaknaan yang dihubungkan dengan tingkah laku manusia. Dan yang terakhir, komunikasi itu adalah pertukaran pengetahuan, ide atau gagasan pikiran, konsep dan juga emosi yang terjadi antar individu. Lalu apa sebenarnya definisi dari komunikasi antar budaya itu? Komunikasi antar budaya itu adalah proses berbagi informasi antar individu dari budaya yang berbeda secara verbal maupun non-verbal. Untuk pengertian dari komunikasi verbal dan non-verbal akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Kak Ami. Baik, selanjutnya ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, di mana komunikasi verbal sendiri terdiri dari bahasa lisan dan tulisan, dan kata, struktur, kalimat, dan intonasi. Sedangkan komunikasi non-verbal terdiri dari ekspresi wajah, gestur, kontak mata, nada suara, penampilan, dan jarak fisik. Dan yang terakhir, budaya menentukan interpretasi, misalnya tatapan mata, intens, dianggap sopan atau tidak sopan. Adapun perbedaan antara encoding dan decoding, di mana encoding sendiri ialah membuat dan mengirim pesan secara sadar atau tidak sadar kepada orang lain. Sedangkan decoding merupakan menerima dan menerjemahkan sinyal menjadi pesan-pesan bermakna. Selanjutnya kita masuk ke peran kebudayaan dalam proses komunikasi, di mana pengaruh budaya pada encoding bahasa verbal dan tingkah laku non-verbal. Nah, budaya mempengaruhi semua aspek encoding pesan dalam komunikasi, di mana proses encoding ini bisa terjadi secara verbal melalui bahasa dan non-verbal melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, postur tubuh, ruang atau parameter non-verbal lainnya. Nah, semua proses encoding itu dipengaruhi oleh budaya. Itu berarti bahwa cara sebuah pesan yang dikodekan menjadi sinyal-sinyal dan bagaimana sinyal dikirim oleh encoder dalam proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh budaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran kebudayaan dalam proses komunikasi, yang dimana pengaruh budaya pada proses decoding, yang dimana decoding sendiri kan merupakan penerjemahan bahasa. Nah, yang di sini kita akan membahas lebih tekankan pada filter budaya, emosi dan pertimbangan nilai serta etnosentrisme, yang dimana aturan decoding dan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan emosi dan nilai membentuk dasar dari filter yang digunakan untuk melihat dunia. Setelah beranjak dewasa, kita telah mempunyai filter-filter yang sama dengan orang lain dalam kelompok budaya kita. Filter-filter ini kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tak terlihat dari diri kita, dan itu merupakan salah satu komposisi psikologis yang kita punya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya dan stereotip, yang dimana stereotip sendiri adalah generalisasi tentang individu, terutama tentang karakteristik psikologis atau sifat kepribadian yang mendasarinya. Stereotip merupakan sebuah produk dari proses psikologis yang termasuk dalam stereotip adalah perhatian selektif, pertimbangan, pembentukan konsep dan kategorisasi, atribusi emosi dan memori. Stereotip merupakan alat bantu mental yang sangat penting yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi. Nah, stereotip sendiri merupakan alat bantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal komunikasi. Nah, selanjutnya dalam mencapai komunikasi yang efektif yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Komunikasi antar budaya efektif jika pertama memiliki asumsi kesamaan, kedua memahami dan menghargai perbedaan bahasa, ketiga tidak salah tafsir terhadap bahasa nonverbal, keempat menghindari prasangka dan stereotip, kelima melakukan evaluasi, keenam menurunkan tingkat kecemasan dan kecewaan. Materi selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada kompetensi komunikasi antar budaya atau yang biasa disebut dengan intercultural communication competence, adalah kemampuan untuk secara efektif dan sesuai berkomunikasi dalam berbagai konteks budaya. Dimensi kompetensi komunikasi antar budaya. Pertama yaitu pengetahuan budaya, kedua keterampilan komunikasi, ketiga sikap terbuka dan empati, keempat kesadaran diri, kelima motivasi untuk terlibat.
kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah komunikasi antar budaya yang efektif ini membutuhkan kesadaran budaya, keterampilan adaptif, dan juga penguatan karakter secara pribadi. Setiap individu itu dituntut untuk menjadi komunikator yang responsif dan juga terakhir empati. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sampai bertemu di materi berikutnya. Thanks for watching. Bye.